Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya kelas B. Terima kasih. Nama saya Restu Nopriani dari jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Suhadina Oliviera Prestia dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berakhlak. Akhlak adalah cara kita berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berbicara, bertindak, dan bersikap kepada orang lain menentukan kualitas akhlak kita. Akhlak mulia adalah berperilaku dan berbuat yang baik dan terpuji. Ada beberapa aspek penting dari akhlak. Akhlak bersifat hormat dan santun terhadap semua orang, termasuk teman sekelas, guru, dan orang tua. Saat kalian bersikap sopan dan menghargai orang lain, kalian akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang di sekitar kalian. Hadis yang menyatakan bahwa kebaikan adalah akhlak yang baik. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan kamu benci jika manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan hadis tersebut dikatakan bahwa akhlak yang baik adalah kebaikan, dan ketika kita melakukan dosa maka kita akan merasakan kegelisahan di hati dan kalian benci jika seseorang akan mengetahuinya. Akhlak bisa menjadi salah satu pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, manusia yang tidak berakhlak derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Azhar ayat 21. Maksudnya adalah di dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik yang harus bisa dicontoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada beberapa suri tauladan Rasulullah yang perlu dicontoh oleh kalian, itu dari sebelum berangkat menuju ke sekolah, dimulai setelah bangun tidur, mandi, dan sebelum berangkat ke sekolah, dan setelah sampai di sekolah. Mungkin ada beberapa suri tauladan Rasulullah yang perlu dicontoh oleh kalian, itu dari sebelum berangkat menuju ke sekolah, dimulai setelah bangun tidur, mandi, dan sebelum berangkat ke sekolah, dan setelah sampai di sekolah. Pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah akhlak mulia dan terpuji, atau bisa disebut dengan akhlakul mahmudah atau karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Contoh akhlak mulia terhadap Allah itu adalah bertaubat. Bertaubat yaitu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan setelah
yang dilakukan setelah menyesalinya. Kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan perbuatan yang buruk. Lalu bersabar. Bersabar itu dapat memohon diri dari kesulitan dengan berbagai ujian yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh terakhir dari saya yaitu adalah sikap takut. Bersila takut bukan berarti takut kepada makhluk hidup, tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Setelah contoh berakhlak mulia terhadap Allah, di sini juga ada contoh berakhlak mulia terhadap sesama manusia. Contohnya yaitu tidak meremehkan orang lain, lalu berprasangka buruk, berprasangka baik atau husnuzon. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain karena itu bisa membuat fitnah karena belum ada bukti yang benar. Dan yang kedua yaitu akhlak buruk atau tercela atau bisa disebut akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lainnya serta lingkungan. Kita diharapkan untuk menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun kehidupan bernegara, dan begitu juga hubungan dengan Allah. Tercela ini adalah musyrik. Musyrik adalah seseorang yang mempersekutukan selain Allah seperti menyembah berhala atau patung-patung. Nah itu juga termasuk sifat musyrik. Lalu ada takabur. Takabur yaitu sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama berusaha menjadi anak yang baik dan mempraktikkan akhlak yang mulia di setiap hari. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan menghargai setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan. Semoga kita semua dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan menjadi generasi yang berbakti kepada berbangsa dan bernegara dan beragama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.